udah Nganjuk, lewat. Rehan. Udah nganjuk dan Jarak aduh. tempuh udah 850. Oke, tapi ini baterainya nggak turun-turun nih. Hah? Yes, akhirnya teman-teman. Ini range-nya udah 0 km ya. Ya, strip Stripnya- KM. Yes, tripnya di... Teman-teman, selamat datang kembali di channel Grid Auto. Yes, ya. Ini Toyota Yaris Cross Hybrid lagi nih, Han. Lagi. Kemarin kan kita udah sandingin nih iritnya gasolin yang sebenarnya udah irit banget. Yes. Ini yang hybrid itu udah wow, di luar nurul sih. Ya, emang pencapaiannya luar biasa ya untuk iritnya si Toyota Yaris Cross ini. Tapi kali ini, Han, kita bakal menguji lagi nih single tank challenge ya. Oh, kayak gua waktu sama Bang Rian sama Bowie itu ya? Betul. Ah. Jadi waktu itu Bang Rian, Bowie sama Rehan udah pernah ngetes Innova Zenic ya. Ya, G-Hybrid. G-Hybrid waktu itu dengan tangki 52 liter ya. 52 liter itu sampai Bali. Sampai Ubud. Bali. Jaraknya 1.200-an kilometer, teman-teman. Nah, itu membawa kami ke tantangan yang perlu dilakukan untuk Innova Zenix Hybrid, yaitu apaan? Single tank challenge. Single Betul. tank challenge. Ini masih dalam format atau pengetesan besar Grid Auto. Grids. Nah, single tank challenge teman-teman. Jadi akhirnya mati total teman-teman di 1241,3. Ini mesin sudah jelas mati, kemudian sistem di motor listriknya pun juga AC udah nggak dingin nih. Dan kami bersyukur nih kita berhenti di bahu jalan yang lumayan agak lebar, jadi nggak mengganggu lalu lintas. 1241,3 km. 1241,3 km. Wow. Tapi karena ini tangkinya kan kecil ya, dia 36 liter. 36 liter ya, 16 liter kurang ya. 16 liter kurang, tapi ya kayaknya sih kalau nyampe Bali nggak nyampe ya. Ya nggak nyampe, cuma 36 liter kan. Iya benar, tapi kita pengen tahu sejauh mana mobil ini berjalan. Cuma gini teman-teman, kita juga kali ini sekaligus menguji kemampuan dari mesin hybridnya ya. Itu di cuaca yang ekstrim. Oh, jadi cuaca Kali ini ekstrim. kita start di kota terpanas di Pulau Jawa nih. Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu berdasarkan BMKG ya teman-teman ya, bukan berdasarkan kita nih. Tapi emang sekarang cuaca lagi mendung. Lagi mendung. Lagi mendung, tapi biasanya kalau kita syuting kan emang sering di Tangsel kan ya. Itu emang panas banget sih. Ini Ya. pernah di sini 40 derajat. Itu dia makanya, jadi emang panas banget. Dan kita juga akan menuju ke daerah yang cukup dingin nih Han. Nah, cukup dingin. Kemana ya tapi ya? Desa tertinggi? Apa gimana? Desa tertinggi boleh sih kayaknya ya. Itu harapannya kan juga cuacanya dingin, jadi kita nanti bakal pengen tahu nih sejauh mana mesin si Yaris Cross ini bekerja gitu menghadapi suhu-suhu yang ekstrim ya. Dan kali ini kita langsung aja jalan ya. Mau giliran siapa yang ini? Ya, suwit lah. Oke. Bunting batu kertas. Ya, gue menang. Berarti gue nggak nyetir. Oke, kita jalan ya. Berangkat, Han. Oke, siap. Seatbelt on, seatbelt on. Oke. Lanjut, muter sana aja. Oh iya, Oh. kan harus bertiga. Oh, bertiga ya, ada Bang Rian. Buka, Oh, buka. maaf. Tinggalan ya. Emang Rehan suka gitu bang? Biarin aja. Aduh, maaf bang, sorry bang, aduh. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita udah fullin tankinya di SPBU di Tangerang Selatan. Ya. Dan ini kayaknya kita harus Reset dulu dong. Iya, Ya, reset kita trip. dulu. Reset trip Dulu, sama back dulu. average Trip. BBM-nya. Trip, Juga saya sambil untuk ngereset ini ya. BBM, Reset si GPS. GPS. Oke. Oke, sebentar. Ini kita cek dulu nih jarak tempuhnya berapa ya? 404 Wah, meter. oke lah. Nyampe nggak nih? Nyampe nggak ya? Nyampe lah. Yaudah yuk, jalan. Udah, oke. Oke Han, sekarang kita udah di tol menuju ke arah timur. Sekarang sih masih di seputar BSD. BSD. Ya, baru keluar Enggak, BSD. ini simpang Baru keluar Ciledug BSD. nih, udah simpang Simpang Ciledug. Ciledug ya. Terus kita range berapa nih? Wih, rata-rata 30,2 30,2 kml. Ini kalau 30,2 dikali
kali berapa? 36 ya? 36 liter. 900. Waduh, jauh kilometer. banget ya. Tapi kalau di range berapa range? Nah, kalau di range-nya cuma 605 km teman-teman. 605. Jadi Tapi ya ini sebetulnya dia bisa bertambah seiring jalannya kita berjalan gitu. Soalnya kan. ini kan masih berapa? Baru 20 km kurang Iya, ya kan? betul. Kita masih kilometer. pendek banget jaraknya. Dan ya dari situ tuh si average fuel consumption dan juga rentangnya juga fluktuatif. Fluktuatif, benar. Jadi emang kita nggak bisa mengandalkan banget secara pasti gitu ya untuk di MID-nya. Tapi ini cuma sebagai gambaran kalau sebetulnya jarak kita dengan bensin yang ada ini tinggal berapa jauh lagi gitu kan. Gitu. Pakai mode berkendara apa? Oh iya, iya, pasti. Ini sekarang pakai eco mode nih. Eco dong. Eco dong, biar ya lebih irit lah. Iya. Soalnya setiap liter BBM tuh berharga. Jangankan setiap liter, setiap tetes. Setiap tetes. Setiap tetes tuh mungkin Bener, bisa jarak kita bisa ratusan kilo kali ya. Enggak loh, ratusan meter. Ratusan meter lah. Ya bisa geser dikit lah. Ya, setidaknya bisa maju beberapa meter lagi lah. Gitu. Berarti full pakai eco mode ya? Ini full pakai eco mode. Ya ini juga lalu lintasnya juga kalau di sini Jor udah tahu ya teman-teman kalau Jor Ya, di relatif. hari kerja pasti lumayan padat. Relatif padat lah ya. Ya. Terus kita nggak ngebut-ngebut juga? Ya, Nggak, kita nggak. biasa lah ya jalan normal lah, jadi minimal kecepatan di tol 80 gitu kan. Supaya kita juga nggak ngehambat apa namanya lalu lintas luar. Ini, Ya, wah, ini mulai macet nih, mulai padat. Udah gitu AC juga kita normal. Normal Gila, aja. kalau nggak normal gue panas nih. Males banget ya udah jalan jauh kita gerah-gerahan ngapain gitu kan. Han, kita di MBZ sekarang kilometer Ya, berapa nih? 29 ya. 29L. Dia di kilometer 29 naik startingnya. Ini Hujan hujan. gede. Jarak pandangnya juga ini banget ya, jarak pandangnya Jarak pandangnya berkurang pendek banget, banget, ya. Dan kita sampai nyalain lampu depan dan lampu utama fog ya. lamp juga biar ekstra ya, biar ekstra Ya. visibilitas. Tapi kita nggak hazard karena nggak boleh. Oh, jangan. Nah, nggak boleh. Update dikit. Range-nya 552 km sekarang. Masih jauh. Masih jauh banget. Kita masih baru tripnya di 70-an kilometer teman-teman, dan average-nya sekarang di 30-an ya. 30,5 km per liter. Ya ini karena kita dari tadi konstan jalannya. Ya. Kalau di jalan tol memang kalau mobil hybrid itu dia justru malah lebih lebih sering mesinnya. lebih sering mesinnya nyala ya. Lebih sering mesinnya. Tapi Tapi kadang kalau lebih efektif tuh sebetulnya di penggunaan dalam kota. iya, gitu penggunaan kan. dalam kota. Tapi memang kalau di Yaris Cross Hybrid ada beberapa momen ketika si motor listriknya justru yang nyala. Ya, di tol. jadi kecepatan tinggi juga memungkinkan untuk si motor listriknya nyala tuh. Tadi Rehan agak melenceng dikit, diingetin sama diingetin sama mobil ya. lane departure warningnya ya. Ada apa lagi sih adasnya? Banyak Ada nih, adaptive cruise control adaptive udah cruise pasti control ada. Terus tadi lane departure warning. Yes, terus ada front collision warning tuh kalau kita kayak ada objek tiba-tiba di depan, ya kan rem mendadak dia pasti akan ngasih warning, atau bahkan dia Braking. ya Pre-collision emergency braking. braking-nya nyala. Tapi sebetulnya itu emang apa fitur yang mungkin jarang digunakan. Tapi sekalinya kepake itu justru ngebantu banget sih pengemudi untuk paling nggak minimalisir tabrakan. Minimalisir impact lah ya. Benar, itu dia. Jadi Toyota Safety Sense ini salah satu fitur yang mungkin ngebantu banget si pengemudi. Oke teman-teman, ini sekedar tips untuk melakukan perjalanan jauh ya. Jadi tips yang pertama dari Rehan nih. Nah, apa? Jadi pertama kita jangan lupa stretching. Kalau Kayak tadi misalnya pegel-pegel gitu kan. Ya. Terus kedua, kalau misalnya jaraknya jauh gitu ya, jangan maksain dan jangan lupa istirahat. Dan yang ketiga, siapin air minum. Siapin air minum. Oke, kalau tips dari gue ada lagi bang. Apa tuh? Tips jalan jauh anti pegel. Apa tuh? Apa tuh? Ada caranya.
duduk di jok penumpang aja, nggak usah nyetir, ya nggak? Gimana Bang Rian? Kalau tips dari gua, duduk di belakang, pakai safety belt, turu. Ini udah paling bener nih, udah paling bener nih. Jadi gimana? Tapi masih kuat kan Han? Ya lumayan lah, masih 100 km Ya lagi. itu dia, anti pegal. Kita jalan lagi. Jalan lagi. Rehan berapa kilo tuh? Ini dia dari awal 272,5 km. 272,5 km. Sekarang di rest area kilometer berapa ya? 228. 228. Oh, 228, sorry. Iya. Sekalian update deh bang. Apa tuh? Oke, sekalian update ya nih, mumpung masih di sini. Mumpung Jadi masih untuk average BBM dulu ya. Apaan tuh? Ini di 200 di 27,2 km per liter ya. Untuk range-nya 430. 430. Jadi kalau 430 tambah 272 itu sekitar 700 kilo. 700 kilo. Kita udah 700 jalan kilo. bisa jalan 700 kilo, tapi biasanya nanti kalau range-nya udah 0, dari range 0 sampai dia bener-bener mati masih bisa Masih panjang bisa lagi jalan tuh lagi, ya. Iya. Nah teman-teman, kita sekarang akhirnya sudah keluar tol nih Han. Kita iya. keluar tol di Kendal ya. Dan saat ini kita akan menuju ke jalan arteri. Kita akan menuju Wonosobo. Kita menuju Wonosobo lalu lanjut ke Dieng. Tapi Ya. kita update dulu nih Yes. sebelum kita jalan lagi. Ya. Kita udah menempuh jarak 443,5 km. Wih, bensin tersisa berapa nih Han sekarang? Setengah Han? tangki. Masih ada setengah Jadi tangki pas nih. banget kita mau keluar tol, barnya itu tinggal 4 bar ya, tinggal artinya 4 memang bar. setengah tangki persis nih. Jadi emang di tangki masih ada setengah, dan itu range-nya masih bisa berapaan? Iya, masih ada 278 km lah ya. 278 tadi tambah di 400 berapa? 443 tadi Itu kan. kira-kira masih bisa 700-an kilo lah ya. Tapi kita belum tahu nanti update-nya, bisa aja nanti range-nya ketika kita naik turun gitu bisa bertambah mungkin aja, dan average BBM-nya juga akan bertambah karena kita akan menggunakan jalur dalam kota ya. Nah ini yang satu menarik lagi, average BBM-nya nih. Tadi sempat turun ke 25,6 km per Ya, liter. Itu udah betul. irit banget. Itu juga mirip-mirip sama waktu kita ke Anyer kan. Iya. Di angka segitu ya. Cuma nanti kita lihat lagi perkembangan seperti apa, langsung aja kita menuju ke Dieng. Let's go. Akhirnya nyampe juga di Dieng. Iya. Ya.
Nyampe di Dieng. Setelah berapa jam perjalanan tadi kita? Berapa ya? Kita Panjang lah pokoknya. Panjang pokoknya ya. Tapi yang pasti kita sekarang belum nyampe desa tertingginya, tapi masih udah di daerah Dieng. Dekat lah ya. Dekat ya, jarak tempuh tadi udah berapa? 400. 500. 500 ya? 520 berapa tuh? 529 kalau nggak salah. 529 ya, 529 terus kalau kita bensin masih 3 bar ya. 3 bar. Tadi average BBM juga di 22,3 ya. 223 km. Nah, range-nya masih 212 km. 212 km. Tapi itu masih bisa bertambah lagi jarak tempuhnya. Semoga aja nanti kita pas turun dari Dieng ada regeneratif lagi kan, jadi bisa nambah jarak tempuh lumayan tuh. Kalau baterainya penuh kita pakai listriknya aja, itu salah satu kelebihan juga dari hybrid kan. Dan kita lanjut lagi besok pagi, kita langsung menuju ke Desa Sembungan. Selamat pagi dari desa tertinggi di Pulau Jawa, teman-teman. Sembungan Village, ini infonya sunrise tercantik di Asia. Wah, memang. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di Sembungan Village ya, desa tertinggi di Pulau Jawa. Kemarin kita start dari Tangerang Selatan, yang mana itu merupakan kota dengan kota terpanas di Indonesia ya. Jadi ya meskipun sedikit mendung kemarin ya. Sedikit mendung, tapi itu berdasarkan BMKG ya, itu adalah betul. kota jadi terpanas. Sekarang sudah di sini cuacanya juga lumayan dingin. Ini udah mulai beku-beku pagi ya. 11 derajat, bayangin teman-teman. Jadi emang kita menguji kemampuan si mesinnya ini di kota terpanas sampai ke ya yang cuaca dingin seperti ini gitu ya. Dan update sedikit Han. Update sedikit. Jadi di tripnya itu 534,8 km. Lalu dari range-nya masih 199 km. Tadi berarti 534,8. Oke, berarti ini masih bisa 700-an ya. Masih 730-an ya. Masih 700. Kalau dari estimasi ini, tapi ini kan juga sebetulnya kalau dari range 0 itu jarak tempuhnya bisa jauh lagi kan. Nah, karena itu juga pengalaman dari Zenny kemarin. Ya. Lalu tadi di average BBM itu di 22,1. 22,1. Soalnya memang ini cerita sedikit nih, semalam ya. Iya. Kita kan lewat Sukorejo lalu ke arah Tambi kan. Iya. Itu nanjaknya mantep banget. Itu semalam jalannya udah berliku, tanjakannya terjal banget. Tapi di saat ada tanjakan selalu ada turunan. Nah, di saat turunan itu kita emang ketolong sama regeneratif dari si motor listrik ya. Benar. Jadi baterainya tuh sampai full banget teman-teman, sehingga ketika ada nanjak-nanjak dikit, ini bisa banget nih mobil ini hanya dengan EV mode. EV mode-nya aja. Jadi cuma motor listriknya aja yang bekerja, mesinnya dia tetap mati Han. Dan itu juga lumayan tuh bikin tadi average BBM-nya tadinya lagi naik itu average BBM-nya turun terus. Tapi pas turunan ya karena mesinnya nggak bekerja, average BBM-nya naik lagi. Naik kan. Dan abis ini kita akan lanjut lagi karena masih ada range-nya 199 km. Kita bakal turun mengarah ke timur. Harapannya bisa sampai Surabaya. Harapannya, tapi kan Surabaya masih 400 kilo. Masih jauh lagi. Dari 200 ke 400 kayaknya agak jauh, tapi kita optimis. Yang penting kita tetap ke arah timur, nanti sehabisnya di mana bakal kita update lagi. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki kota Wonosobo. Jadi kita udah turun dari Dieng ya. Dari Dieng kita ngikutin jalur yang berliku-liku lagi sampai ke bawah di Wonosobo. Tapi emang untungnya turunan ya. Untungnya turunan. Jadi average BBM-nya jadi naik lagi nih. Jadi 23 km per liter nih. Terus tapi rentangnya ini 122 km ya. Jadi ya agak ngeri gitu. Tapi ini masih panjang nih karena dari range 0 pun biasanya
itu masih punya sisa-sisa sekitar 5 liter lah. Iya. Dan saya kalau misalnya 20 km per liter aja itu masih bisa 100 kilo kan, Han? Iya, benar-benar. Dan tadi kan turun kan, baterainya penuh. Iya, baterai penuh. Full Nah, banget. sekarang udah masuk ke kota Wonosobonya, kita pakai mode EV. Iya, kita nyalain dulu aja. Nah, ini EV mode. jadi udah berasa mobil listrik udah kan. berasa mobil listrik nih, nggak ada mesin sama sekali nih. Jadi kita menuju ke Kita ke arah timur lagi. ayo, finish di mana? Mati di mana? Madiun sama. Ya, jangan sama. Sama, oke. Nganjuk. Nganjuk, Solo. Oke. Kita lihat siapa yang terdekat. Teman-teman mau update lagi, sekarang kita sudah masuk di daerah Sukoharjo ya. Sukoharjo, ini udah menuju Solo teman-teman. Jadi trip sekarang di 703 km. Ini tinggal 10 km lagi nih. Itu range 10 km loh. Dengan average BBM-nya 24,6. Tadi Bang Rian ini bilang bakal nyampe Solo nih. 10 ini Bang, 10 km. Ini Solo aja tuh 8 kilo tuh. Terus aja tuh RST Pas tuh kan? Solo. Tapi Bang Rian ya, dari range 0 itu sampai mobil bener-bener mati, biasanya tuh masih ada sekitar 5 literan ada lah ya. 5 literan. Kalau 5 liter kita pahit-pahitnya nih 120 aja. Itu hanya 100 kilo. Jadi kemungkinan yang menang gue nih, Madiun nih. Kita lihat nih ya, Madiun atau lo apa Nganjuk ya? Nganjuk tuh setelah Madiun ya? Setelah Madiun. Oke, kita lihat nih. Siapa yang menang mendekati kota terdekat? Solo mati. Enggak lah. Oh, Mana mungkin, ini masih banyak kok. Oke, kita lihat nanti. Akhirnya range-nya 0 juga nih. Strip ya tulisannya di Udah situ ya. strip ya. Tadi ini trip kita di 721,6 km itu pas di range 0-nya. Tapi di sini masih ada 1 bar nih. Itu dia. Ini masih 1 bar teman-teman. Jadi informasi soal indikator bensin habis aja belum nyala ya. Iya, belum nyala loh. Dan tadi apa ya? Average BPM-nya di 24,7 km per liter. Dan jarak kita masih panjang banget nih berarti artinya nih. Sekarang kita di Solo ya, di kita daerah di Solo. Tadi di lingkar Solo dia baru range 0-nya, tapi kita udah mulai melepas ke arah mana? Sragen ya. Ya. Dan tadi prediksinya Bang Rian berarti salah karena dia tadi nyebut bakal mati di Solo, ternyata di Solo baru range 0. Jadi kalau dari range 0 biasanya berdasarkan pengalaman nih dari Rehan juga mungkin teman-teman yang kita udah pernah lakukan, itu dari range 0 sampai berhenti bener-bener mati itu bisa 100 kilo lebih karena itu biasanya masih ada 5 liter bensin gitu ya. Kalau ini 124 aja berarti udah masih panjang banget nih perjalanan kita. Tapi mungkin prediksinya gue sampai Madiun kan tadi, lo sampai Nganjuk. Ya tinggal kita berdua nih. Kira-kira ini mobil bakal sampai mana? Sampai bulan aja deh udah. Aduh, sampai bulan.
Selamat pagi dari ujung Kota Ngawi di Jawa Timur, teman-teman. Jadi kita udah lintas berapa provinsi nih? Ada Banten, terus Jawa Barat, terus Jakarta dulu dong. Jakarta dulu ya. Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sekarang Jawa Timur, teman-teman. Yes, Jawa Timur, teman-teman. Tadinya emang kita berharap di hari kedua. Jadi sekarang udah hari ketiga ya, Han. Hari ketiga. Di hari kedua kita berhenti dengan ya mobil bensinnya habis gitu ya. Tapi kenyataannya sampai malam itu juga belum mati juga mobilnya. Jadi terpaksa kita istirahat lagi dan dilanjutin pagi harinya. Tapi emang sekedar informasi juga teman-teman, untuk jarak tempuhnya ini udah sampai di 801 km. Dan ini memang dari range-nya itu nolnya kita di Solo ya. Range 0 di Solo, terus selang 40 km kemudian di dekat perbatasan Jawa Timur itu lampunya nyala, itu yang buat indikatornya untuk suruh ngisi isi bensin. Tapi bar di indikator masih satu ya, belum kedip ya, belum hilang. Betul. Jadi kira-kira kita masih ada sekitar perjalanan mungkin 100 sampai 150 kilo, kita nggak tahu ya. Berarti kalau 100 sampai 150 itu 900-an dong. 900. Ini nyampe Surabaya nggak nih kira-kira? Nyampe kayaknya harusnya ya. Kayak nyampe ya. Kayaknya. Berarti kalau si Bang Rian bilang di Solo udah pasti kalah. Gue kemarin bilang Madiun dikit lagi. Dikit lagi. Madiun dikit lagi. Kayaknya nggak bisa. Nganjuk dikit lagi. Aduh. Kita nggak tahu nih siapa yang menang, tapi kayaknya nggak ada yang menang karena mungkin Toyota Yaris Cross ini yang menang. Sekarang kita lanjut lagi jalan, kira-kira sampai mana matinya. Let's go! Bang, udah di Caruban nih, Kabupaten Madiun. Bang Rais, bye. Oke. Berarti udah tinggal Rehan nih. Rehan Nganjuk ya. Dan informasi juga teman-teman, ini baru banget. Ini barnya habis ya. Tadi ada indikator tulis isi BBM. Tuh, udah suruh ngisi dulu. Suruh ngisi nih. Cuma ya karena kita challenge-nya adalah single tank challenge, artinya kita nggak ngisi-ngisi bensin sampai benar-benar habis nih bensin di mobil ini. Tapi kira-kira nih masih berapa kilo lagi jarak tempuh kita nih dari barnya habis? Ini di depan masih ada Nganjuk, lalu Mojokerto, lalu apa lagi? Bangil, Sidoarjo ya. Sidoarjo, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo. Waduh, kemana nih? Maka ini mungkin bisa sekitar 100 atau sampai 150, artinya mobil ini bisa sampai 900-an kilometer teman-teman. Tapi kita nggak tahu nanti bakal habis di mana. Atau mungkin habis ini kita langsung mati mesinnya, kita nggak tahu juga kan. Tadi di Barno berapa kilometeran? Di 811 kilometer. Baru banget kita keluar dari hotel berarti ya. Kan di 801 10 km 10 kemudian. Benar. Ya udah. Kita nanti bakal update lagi kalau terjadi sesuatu dengan mobil ini. Iya. Rehan. Udah Nganjuk, Rehan. Udah Nganjuk dan jarak tempuh udah 850 tapi belum ada gejala sama sekali. Ini masih enak juga kalau digas. Lagi nyusul truk juga masih enak. Iya, aduh, ini makin jauh nih kita nih. Makin jauh. Ini beneran sih 900 kayaknya. Jadi emang bener dari kita bertiga nggak ada yang menang. Yaris Cross juga yang menang nih. Tapi kita tunggu sampai berapa jarak tempuhnya. Kira-kira ya mungkin 900-an sih masih dapat nih. Kita lihat nanti ya. Average BBM dong kan? Oh iya. 5,7. Naik lagi nih. Naik lagi, motor 5,7. Terus barnya udah 0 ya dari tadi. Kita lihat lagi nanti update-nya. Oke teman-teman, teman-teman, akhirnya mati juga nih bypass Krian.
Ini 956 tapi mobil belum berhenti ya. Ini di indikator head unit pun ada tulisan engine stop, heavy inspection. Oke. Lalu di kaki gimana bang? Ini emang karena gue netralin kan. Nanti kita coba berhenti dulu. Berhenti, habis itu kita coba nyalain lagi. Kayaknya sih udah nggak bisa ya. Iya. Ini sih EV-nya masih ada nih baterainya. Jadi kita jalan dulu aja ya. Coba jalan pelan-pelan bang. Tapi mesinnya udah mati. Nah ini karena masih ada baterainya setengah, jadi motor listriknya juga masih bisa jalan. Masih bisa jalan lagi. Ini masih bisa jalan lagi, Wow, coba. coba. Ini tenang aja, masih bisa jalan tuh. Ini Wah. digas, masih bisa. Oke. Cuma emang ini udah nggak bisa mati, udah apa? Mesinnya udah nggak bisa. Nah, ini jadi kita motor listrik coba doang. sampai baterainya benar-benar dia udah nggak sanggup lagi buat muterin mesin ya. Iya. Aduh, kalau Oke. depan itu ada SPBU. Nggak apa-apa, kita kan punya bensin Oh cadangan, iya, tenang bener. aja. Tapi AC udah nggak panas ya? Udah nggak Nggak panas. Udah nggak dingin ya? Iya. Ya udah nggak dingin nih, ini udah tanda-tanda. Oke, Ya, Bang, kita masuk. masih bisa jalan karena baterainya masih ada setengah teman-teman. Kalau di sini 4 bar ya. 956. Ini EV mode-nya juga masih nyala nih. Bang Rian bisa kelihatan ya. Jadi emang karena ini masih ada motor listriknya, jadi masih bisa jalan lagi. Tadi 156 berapa tuh? 956 berapa tadi itu ya? Nah ini masih bisa hampir jalan 1 kilo nih dengan baterai tersisa. Kita coba lagi ya. Oke, masih jalan. Aduh, persimpangan lagi nih. Ini kalau di persimpangan kita Berhenti, terpaksa harus minggir dulu ya. Oke, tapi ini baterainya nggak 957. turun-turun nih. 957 kita. Hah? Baru sampai 957. Oke, 957. Ini kita ke kiri ya? Iya, ke kiri. Oke, kita jaga momentum dulu deh. Ini udah jalan besar lagi depannya. Takutnya juga malah mengganggu. Coba, tapi kita masih bisa jalan, teman-teman. Berhubung masih bisa jalan ya udah jalan aja terus ya, kan? Oke. Biasa. Nah, sistem hybrid mati. Oke. Sistem hybrid mati, kita Awas, netralin awas, dulu. awas, Oke. Ada mobil. Oke, ini kita mainkan momentum dulu, teman-teman. Sampai dia benar-benar bisa Bang, berhenti. tunjukin dulu sistem hybrid matinya, Bang. Oke. Sistem hybrid mati ya. Lihat depan deh, depan ada berhenti yang aman kah? Setelah mobil box. Oke, ini kita cuma Ada apa tinggal juga? memanfaatkan momentum aja teman-teman. Jadi mesinnya mati, hybridnya pun mati ya. Digas bang? Oh karena netral ya? Udah netral nih, udah nggak mau Nggak juga bisa, ya nggak tuh. mau, oke. Digas juga udah nggak mau, oke. Berarti kita saatnya berhenti teman-teman di 957-an ya. 57,7. Oke. Oke, kita berhenti aja ya sini ya, yang aman ya. Wah. Sebenarnya Oke, dia udah minta langsung ke P tuh ya. oke. Kita berhenti. Oke teman-teman, Oke, kita inilah akhir perjalanan Ya. single tank challenge kita. Di Akhirnya 957,7, terus ini 26,4 Han. 957. Ini sambil saya catat nih. Yes. 957,7 km. Kilometer, Lalu rata-ratanya 26,4 ya. 26,4 km. Luar biasa Wah. sih. Dengan bahan bakar 36 liter bisa 957. Oke, sekarang kita isi bensin dulu. Isi bensin Oke. dulu ya. Let's go, Bang. Let's go. Jangan lupa fast. Oh, Mana fast Oke. nih, udah disiapin. Karena kita di pinggir jalan, kita harus pakai ini ya. Teman-teman, akhirnya perjalanan kita berakhir, challenge kita berakhir, single tank challenge bersama Toyota Yaris Cross Hybrid. Jadi Betul. memang perjalanan kita kali ini cukup panjang meskipun kita harus ke desa tertinggi di Pulau Jawa ya.
Tapi ini di luar ekspektasi sih. Kalau kita jaraknya ternyata bisa sampai Jawa Timur, teman-teman. Jadi sekedar rekap dulu ya. Kita perjalanan dari kota Tangerang Selatan, itu salah satu kota yang terpanas di Indonesia berdasarkan BMKG. Tapi memang waktu kita start itu agak sedikit mendung ya, karena habis hujan. Habis itu kita berjalan menyusuri tol Trans Jawa sampai ke Kendal. Lalu kita turun menuju ke selatan ke arah Sukorejo ya. Sukorejo, lalu kita ke Tambi, lalu ke Dieng. Nah, di antara Sukorejo menuju ke Tambi itu luar biasa itu ya. Perjalanan kita emang liuk-liuk, jalannya kecil, naiknya juga terjal banget. Turunnya juga terjal. Iya, ini menguji banget kemampuan si mesin hybrid ya. Tapi emang yang kita rasakan, meskipun tanjakan terjal, enteng banget. Karena ada perpaduan motor listrik sama si mesinnya kan. Dan begitupun ketika turunan nih Han. Kalau turunan kita bantu banget sama regeneratif. Jadi turun, baterai penuh banget teman-teman. Sehingga ketika ketemu jalan datar, itu kita bisa banget pakai motor listriknya aja. Ya, dan dari Dieng itu kita naiknya ke arah Salatiga, tapi nggak naik tol. Tar dulu, sampai Dieng pun kita masih naik lagi ya. Iya bener. Ke desa tertinggi di Pulau Jawa, namanya Sembungan Village ya. Sembungan. Itu di sekitar 2000-an MDPL ya. 100 ya sampai ya 2100 MDPL. Jadi emang cukup tinggi banget, kebayang mobil ini bisa sampai di ketinggian segitu untuk sekalian kita menguji konsumsi bahan bakar. Dari situ kita turun ke arah Wonosobo, ke arah Salatiga, tapi ya Salatiga dulu, Solo, tapi nggak lewat tol. Yes, karena kita memang akan menguji si hybrid ya, karena memang potensi dari hybrid ini adalah sebetulnya perjalanan lintas kota nih, dengan average speed yang nggak terlalu tinggi. Kalau di tol kan memang, kalau kebayang di tol itu kan kita selalu konstan kan, nggak ada regeneratif. Tapi ini kita dari mulai Bawen, Salatiga, Solo, terus Ngawi, Sragen, Ngawi, Nganjuk, sampai berakhir di mana? Berakhir di Krian Sidoarjo teman-teman. Dan kita pengen tahu hasilnya sejauh apa mobil ini. Rehan silakan. Jarak tempuh totalnya itu 957,7 km. Udah hampir 1000 km. Hampir 1000 km terus kita sampai Krian ya. Dengan average BBM tuh di 26,4 km per liter. Berdasarkan MID. Tapi setelah kita kalkulasikan dengan full to full-nya ya, itu 26,6 km per liter. Jadi selisihnya cuma 0,2 ya. Iya. Masih termasuk akurat lah untuk antara MID sama metode full to full-nya ya. Iya, padahal udah kita bawa nanjak itu turun. Dia, kita udah nanjak ke ketinggian 2000, terus kita ya perjalanannya juga di tol dan kombinasi dalam kota, tapi kita itu kombinasi antara 45-50 ya. Jadi tolnya 45%, lalu di jalan arterinya sekitar 55% ya. Dan asiknya lagi, itu kan ada di range 0 tuh. Range 0-nya tuh masih di Solo. Iya, matinya di Krian. Jadi memang teman-teman ketika range 0 ya, itu di sekitar berapa? Berarti 700-an kilometer. 700-an kilometer. Lalu 40 km kemudian indikatornya baru nyala. Tapi barnya belum 0, ya kan? Jadi artinya memang dari range 0 sampai kita benar-benar mati, itu sekitar ada 200 kilo berarti ya? 200-an kilo. Iya, jadi memang cukup panjang. Tapi ya teman-teman jadi bisa lebih ini ya, bisa lebih tenang gitu. Ketika misalnya range mobilnya udah 0, itu masih bisa panjang tuh perjalanannya. Yang penting misalnya penggunaannya di jalan ini ya, arteri. Kalau di tol mungkin akan lebih cepat turunnya. Tapi setidaknya teman-teman jadi bisa lebih tenang lah. Misalnya bensinnya habis, waduh, mana di pom bensin terdekat gitu, nggak usah panik, tenang aja, minimal 100 kilo masih bisa lah. Masih bisa, tapi kita harus perlu sebutin nih metode kita kayak gimana nih. Ya, itu dia. Kita diisi 3 orang mobilnya. Ya, kami berdua ditambah Bang Rian, videografer kami. Roda udah disamakan, pressure-nya, tekanan anginnya udah disamakan, kita isi full di Tangerang Selatan, lalu kita jalan sampai mati. Dan kita nggak lupa pakai eco driving dan eco mode. Ya, itu eco mode juga salah satu, karena di eco mode itu respons dari pedal akselerasi itu jadi lebih halus ya. Lebih halus. Sehingga kita nggak bikin konsumsi bahan bakarnya juga jadi lebih boros gitu. Nah gitu, dari segi dari segi perjalanannya kita juga memakai regeneratifnya juga. Dan kebanyakan EV mode ya, apalagi di kota tuh. Nah, EV mode teman-teman. Jadi
motor listrik ini jadi nggak hanya efektif ketika digunakan saat kecepatan rendah. Iya. Kemarin kita coba di sekitar 80 sampai 90 km per jam. Masih bisa. Itu masih bisa tuh, pakai motor listriknya aja. Iya. Itu dia kenapa dia jarak tempuhnya bisa jauh. Jauh banget. Jadi memang salah satu tips supaya mobil hybrid ini makin irit ya, tentu eco driving, eco mode, ya sama itu regeneratifnya juga dimanfaatkan terus sih. Jadi ya salah satu keunggulan mobil hybrid itu yang bikin mobil ini bisa berjalan sejauh 950 km/an. Jadi memang luar biasa banget. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.